Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam sejahtera bagi kita semua. Yang saya hormati Bapak dosen pengampu serta rekan-rekan sekalian. Perkenalkan, saya Destiana Salsabila Rizkia dengan NIM 122801053. Pada kesempatan ini, saya akan mempresentasikan hasil review terhadap kerangka acuan kerja pengembangan website Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Kabupaten Pasuruan. Presentasi ini bertujuan untuk menjelaskan latar belakang, maksud dan tujuan, ruang lingkup kegiatan, serta keluaran yang diharapkan dari pengembangan website tersebut, sebagaimana tertuang dalam dokumen KAK. Baik, di sini ada latar belakang yang dimana perkembangan teknologi informasi menuntut pemerintah daerah untuk menyediakan layanan publik yang cepat, akurat, dan transparan. Di DPKP Kabupaten Pasuruan memiliki berbagai data dan program strategis, termasuk data spasial perumahan dan kawasan permukiman. Namun, penyajian informasi masih terbatas, sehingga diperlukan pengembangan website terintegrasi yang berfungsi sebagai media informasi publik, pemantauan kegiatan, serta pusat data spasial. Website ini nantinya berisi data seperti profil dinas, publikasi dinas, data-data kegiatan pada dinas, beserta data spasialnya. Dasar hukum dari pengembangan website Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Kabupaten Pasuruan didasarkan pada regulasi keterbukaan informasi dan transformasi digital pemerintahan, antara lain Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik, Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik, Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2011 tentang Perumahan dan Kawasan Permukiman, Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2011 tentang Informasi Geospasial, Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Cipta Kerja, Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 2014 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2011 tentang Informasi Geospasial, Peraturan Pemerintah Nomor 14 Tahun 2016 tentang Penyelenggaraan Perumahan dan Kawasan Permukiman, Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Sistem dan Transaksi Elektronik, Peraturan Presiden Nomor 95 Tahun 2018 tentang Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik, Peraturan Presiden Nomor 39 Tahun 2019 tentang Satu Data Indonesia, Permendagri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Perencanaan, Pengendalian, dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2019 tentang Sistem Informasi Pemerintah Daerah, Peraturan Daerah Kabupaten Pasuruan Nomor 14 Tahun 2018 tentang Penyelenggaraan Perumahan dan Kawasan Permukiman, lalu Peraturan Bupati Pasuruan Nomor 33 Tahun 2021 tentang Satu Data Kabupaten Pasuruan. Baik, lalu selanjutnya di sini ada maksud dan tujuan dari kegiatan. Maksud dari kegiatan pengembangan website Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Kabupaten Pasuruan yaitu mendukung penyajian data, pemantauan kegiatan, serta keterbukaan informasi publik pada Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Kabupaten Pasuruan. Tujuan dari website ini yaitu menyediakan website Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Kabupaten Pasuruan sebagai sarana komunikasi publik, lalu mengintegrasikan data spasial dan non-spasial ke dalam website Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Kabupaten Pasuruan yang dapat diakses secara interaktif, lalu mendukung kebijakan Satu Data Kabupaten Pasuruan dengan data perumahan dan permukiman yang terstandar, lalu meningkatkan transparansi, akuntabilitas, dan pelayanan publik berbasis digital. Lalu selanjutnya ada metode kerja yang dimana ada analisis kebutuhan sistem website yang dikembangkan harus mampu mengelola data profil dinas, publikasi, data kegiatan, serta data spasial melalui geoportal. Selain itu, sistem harus menyediakan dashboard monitoring kegiatan yang informatif, mudah diakses, dan mendukung pengambilan keputusan berbasis data. Lalu ada tahap pemrograman yang dimana meliputi pengembangan modul website, modul geoportal berbasis JIS, modul monitoring kegiatan setelah dashboard, visualisasi data. Seluruh data dirancang agar saling terintegrasi dalam satu sistem website. Lalu selanjutnya ada desain sistem yang mencakup perancangan arsitektur website, struktur database, tabular, dan spasial, serta desain antarmuka pengguna yang interaktif, informatif, dan mudah digunakan oleh masyarakat maupun internal dinas. Lalu ada uji coba sistem yang dilakukan melalui user acceptance test untuk memastikan bahwa seluruh fitur website berjalan dengan baik, aman, dan sesuai dengan kebutuhan pengguna sebelum diimplementasikan secara penuh. Tahap implementasi meliputi
instalasi website pada server atau cloud, serta mulai digunakannya sistem oleh DPKP Kabupaten Pasuruan sebagai media informasi, monitoring, dan pelayanan publik digital. Lalu ada pelaporan yang terdiri dari laporan pendahuluan, laporan akhir yang memuat rencana kerja, hasil pelaksanaan, dokumentasi sistem, serta evaluasi kegiatan pengembangan website. Baik, lalu selanjutnya di sini ada lingkup pekerjaan yang terdiri dari beberapa tahap, yaitu ada tahap persiapan yaitu persiapan administrasi, mobilisasi personil, perumusan metodologi pengembangan website, penjadwalan rencana kerja. Lalu ada tahap analisis dan desain sistem, yaitu analisis kebutuhan pengguna, desain arsitektur sistem pada website, dan desain antarmuka. Lalu ada tahap pengembangan aplikasi, yaitu membuat modul website, modul geoportal, modul monitoring, dan dashboard data. Lalu ada tahap implementasi dan uji coba yang dimana tahapannya itu menginstalisasi pada server atau cloud, lalu uji coba sistem. Selanjutnya ada tahap pelatihan dan dokumentasi, pelatihan admin operator, dan penyusunan manual penggunaan sistem, dan yang terakhir ada tahap pemeliharaan awal seperti perbaikan bug dan support teknis. Baik, lalu untuk yang selanjutnya ada perancangan sistem yang difokuskan pada integrasi data spasial dan non-spasial guna mendukung perencanaan pembangunan, monitoring kegiatan, dan pengambilan keputusan berbasis data di DPKP Kabupaten Pasuruan. Lalu untuk keluaran kegiatan ini berupa website DPKP Kabupaten Pasuruan, geoportal data spasial, ada modul monitoring kegiatan, dashboard visualisasi data, database terstruktur, manual penggunaan sistem, serta video profil dari geoportal. Selanjutnya, kebutuhan personil dan peralatan ada server atau hosting dan domain, lalu perangkat komputer atau laptop untuk pengembangan, dan software pengembangan web dan G-server. Untuk tempat pelaksanaan kegiatan ini dilakukan di DPKP Kabupaten Pasuruan. Lalu untuk pelaporan terdiri dari laporan pendahuluan dan laporan akhir yang memuat rencana kerja, hasil pelaksanaan, dokumentasi sistem, serta evaluasi kegiatan pengembangan website. Baik, untuk penutup dari presentasi ini, kesimpulannya adalah pengembangan website DPKP Kabupaten Pasuruan merupakan langkah strategis dalam mendukung tata kelola pemerintahan yang transparan, akuntabel, dan berbasis digital, sekaligus memperkuat pelayanan publik dan pengambilan keputusan berbasis data. Untuk keakannya sendiri dari DPKP Kabupaten Pasuruan ini sudah sesuai.